Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Sebelum mulai saya doakan rezeki teman-teman semua lancar, sehat selalu, dan dimudahkan semua urusannya. Awal film diperlihatkan seorang pemuda yang sedang membersihkan darah yang berceceran di aspal. Entah darah siapa itu, di sini admin masih belum tahu. Jadi kita lihat aja dulu mau sutradaranya bagaimana nanti. Oh iya, nama pemuda itu Kiwan. Hari ini Kiwan bersama beberapa orang berangkat menuju Belgia, tepatnya kota Brassel. Mereka diminta berhati-hati ketika proses pemeriksaan di kantor imigrasi, karena mereka menggunakan identitas palsu. Alhamdulillah mereka semua lolos dari pemeriksaan. Petugas tidak menaruh curiga sedikitpun kepada Kiwan. Setelah berganti pakaian, Kiwan meminta ketua rombongan untuk mengantarnya ke suatu tempat. Walaupun sang ketua meminta bayaran, Kiwan menyetujuinya. Ternyata Kiwan menuju kantor pendaftaran pengungsian rakyat Korea Utara. Jadi ceritanya Kiwan ini berasal dari Korut, yang membelot, terus tinggal di Tiongkok. Tujuan Kiwan ke sini untuk mendaftar dan diakui sebagai status pengungsi dari Korea Utara agar mendapat tunjangan hidup. Karena saat ini Kiwan adalah anak yatim piatu. Awalnya Kiwan kesulitan berbicara dengan petugas, karena dia tidak bisa berbahasa Inggris. Akhirnya dia disuruh untuk menemui penterjemah. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya penterjemah yang bernama Kim Yong datang. Kim Yong bilang, biasanya permohonan membutuhkan waktu 2 bulan, namun Kiwan beruntung, karena dia bisa ikut wawancara hari itu juga. Petugas meminta Kiwan menceritakan latar belakang dirinya. Kiwan pun menceritakan semua tentangnya sejak dia lahir. Selama di Tiongkok, Kiwan tercatat tidak bekerja. Petugas pun kembali bertanya sumber uang untuk biaya paspor dan membeli tiket pesawat. Kiwan pun teringat beberapa waktu sebelumnya, yaitu selama dia tidak bisa bekerja karena sedang menjadi buronan polisi. Maka sang ibulah yang sibuk bekerja di sebuah rumah makan, untuk membiayai kebutuhan hidup mereka berdua. Petugas kemudian bertanya, apakah Kiwan etnis Korea yang tinggal di Tiongkok, terus pura-pura dari Korut demi memperoleh hak pengungsi yang mendapatkan tunjangan? Dengan tegas Kiwan menjawab tidak. Dia asli orang Korea Utara. Wawancara selesai, dan ternyata masih ada wawancara yang kedua. Namun waktunya masih 2 bulan lagi. Kiwan bingung bagaimana dia bisa bertahan dalam waktu 2 bulan, karena uang yang dimilikinya sangat terbatas. Malam itu, Kiwan memutuskan untuk menginap di motel yang murah, satu kamar terdiri dari beberapa orang. Di dalam kamar, Kiwan memeriksa isi dompetnya yang berisi uang lumayan banyak, namun masih ada bekas bercak darah. Dia membungkus dompet itu, tidak tahu kenapa, dia seakan-akan tidak ingin menggunakan uang tersebut. Ketika ditinggal ke toilet, kasur yang ditempatinya malah dipakai oleh 2 sejoli untuk bersinah. Kiwan berusaha mengambil jaketnya yang ditimpa, namun dia malah didorong keluar kamar dan dikunci. Kiwan terpaksa menunggu di luar sampai pintu kamar dibuka. Setelah mendapatkan jaket dan dompetnya kembali, Kiwan memutuskan untuk meninggalkan motel tersebut, karena dirasa tidak aman. Dia memutuskan untuk tidur di dalam toilet umum. Untuk menghilangkan rasa haus dan lapar, Kiwan harus mencari sisa-sisa makanan yang orang-orang buang. Namun karena kotor, dia jadi sakit perut. Ketika berjalan di tengah dinginnya kota, tanpa sengaja Kiwan melihat pemulung menjual botol bekas di sebuah toko swalayan. Tanpa pikir panjang, Kiwan langsung melakukan hal yang sama, dia mencari botol bekas dan menjualnya. Dari sinilah Kiwan bisa memperoleh uang dan membeli makanan dan minuman. Jadi setiap hari Kiwan harus mulung dan tidur di toilet. Suatu malam, dia bertemu segerombolan preman, Kiwan dihajar dan sepatunya dibuang ke sungai. Ketika hendak mengambil sepatunya itu, Kiwan terjatuh dan basah kuyup. Bayangkan, di musim dingin, menggunakan pakaian basah, bagaimana rasanya? Pasti dingin banget kan? Namun Kiwan tidak mau menyerah. Dia terus berjalan, dan akhirnya tiba di tempat laundry. Kiwan duduk dan memeriksa dompetnya. Seketika itu juga dia teringat masa lalu ketika bersama sang ibu. Saat itu, polisi sedang mencarinya.
Karena ketahuan, dia dan sang ibu berlari kencang agar tidak tertangkap polisi. Namun sayang, ketika menyeberang jalan, tiba-tiba sebuah truk menabrak sang ibu. Kiwan berusaha menyelamatkan sang ibu, namun tidak bisa, karena badan sang ibu terjepit. Tak lama kemudian sang paman datang dan berusaha menolong. Ketika mendengar suara polisi, sang ibu menyuruh Kiwan segera kabur. Kiwan tidak mau meninggalkan sang ibu. Namun sang ibu memohon agar Kiwan pergi menyelamatkan diri dan tetap hidup dengan lebih baik. Sang paman juga memaksa Kiwan pergi, agar mereka selamat. Dengan berat hati, Kiwan pergi meninggalkan sang ibu yang dalam keadaan kritis. Ketika Kiwan masih tertidur pulas, ada seorang gadis yang mencuri dompetnya tersebut. Untung saja ada kamera CCTV jadi gadis itu diamankan di kantor polisi. Namun ketika Kiwan bertanya di mana dompetnya, wanita itu bilang tidak tahu dan dia sudah lupa. Wanita itu juga bilang bahwa uang di dalamnya juga sudah habis. Mendengar itu, Kiwan marah. Kiwan bilang bahwa dompet itu adalah satu-satunya peninggalan almarhum sang ibu. Uang yang ada di dalam dompet tersebut adalah hasil dari menjual jasad sang ibu. Pantasan saja, selama ini Kiwan tidak mau membelanjakan uang tersebut. Karena dompet dan uang tersebut baginya adalah sang ibu. Jadi setelah sang ibu meninggal, ternyata sang paman menjual jasad sang ibu ke sebuah rumah sakit. Itu dia lakukan atas permintaan ibu Kiwan. Uangnya sang paman belikan tiket dan paspor, sisanya untuk biaya Kiwan di Belgia. Mendengar itu Kiwan sempat ingin melakukan bundir, namun sang paman mencegahnya dan menyuruhnya tetap bertahan demi sang ibu. Sebelum Kiwan pergi ke Belgia, dia membersihkan bekas darah yang ada di atas aspal. Oleh sebab itulah, uang dan dompet Kiwan ada bercak darahnya. Setelah mendengar cerita tersebut, Marley berjanji akan mengembalikan uang dan dompet Kiwan, namun dengan satu syarat, yaitu Kiwan harus bilang kepada polisi bahwa, uang yang dicuri Marley hanya $30 agar dia bisa bebas. Awalnya Kiwan tidak mau, karena uang di dompetnya itu banyak, lebih dari $500. Tapi jika Marley dipenjara dia malah tidak mendapatkan dompetnya kembali. Oleh sebab itu Kiwan memutuskan untuk berbohong kepada polisi sesuai permintaan Marley. Setelah Marley bebas, Kiwan mengikuti Marley, karena dia tidak percaya dengan Marley yang menyuruhnya menunggu sampai besok. Marley membawa Kiwan ke suatu tempat, namun Kiwan disuruh menunggu di luar. Marley bertemu seseorang, kita panggil saja Johnny. Marley meminta dompet dan uang yang tempo hari Marley serahkan untuk membayar hutang. Namun Johnny menolak, dia mau Marley ikut pertandingan menembak jika dia mau dompetnya kembali. Marley setuju lalu pergi. Kiwan yang tidak terima karena Marley malah berjanji menyerahkannya minggu depan, dia pun langsung lari menemui Johnny dan merampas dompetnya yang ada di atas meja. Namun Kiwan langsung dihajar oleh anak buah Johnny. Karena tidak ingin terjadi sesuatu kepada Kiwan, Marley langsung mengajak Kiwan pergi dari lokasi. Marley mengajak Kiwan ke apartemennya. Di sana Marley bertanya kapan ibu Kiwan meninggal dunia. Ternyata ibu Marley juga sudah meninggal, oleh sebab itu dia bisa merasakan apa yang Kiwan rasakan. Mendengar Kiwan menjadi pemulung untuk bertahan hidup, Marley memberikan rekomendasi tempat bekerja, dan memberi Kiwan beberapa pakaian yang layak. Setelah itu Kiwan pamit pergi. Singkat cerita, Kiwan bekerja di sebuah pabrik pengolahan daging. Di sana dia bertemu dengan perempuan yang juga berasal dari Tiongkok. Kita panggil saja Markona. Sepulang kerja, Kiwan ikut bersama Markona ke tempat kosnya. Alhamdulillah, di sini Kiwan bisa menyewa kamar kos dan makanan terpenuhi. 1 minggu kemudian, jadwal pertandingan Marley dimulai, kali ini Marley harus melawan penembak yang bernama Julie. Kali ini Marley berhasil keluar sebagai juara.
Johnny bahagia atas kemenangan Marley karena dia mendapatkan banyak uang dari hasil taruhan. Sesuai janjinya, dompet dan uang milik Kiwan dikembalikan Johnny. Malam itu juga, Marley pergi menemui Kiwan untuk mengembalikan dompet yang pernah dicurinya. Sebagai tanda berterima kasih, Kiwan mengajak Marley makan bersama di kosnya. Kiwan menyiapkan semua makanan sendiri. Marley sangat menikmati semua masakan yang Kiwan sajikan. Di sini mereka sempat saling tatap karena terjepit. Besok paginya Kiwan menghadiri wawancara kedua. Petugas mengambil foto yang ada di dompet Kiwan untuk dijadikan sebagai bahan bukti bahwa dia berasal dari Korea Utara. Karena bukti sebelumnya yang mengatakan bahwa jasad ibu Kiwan dijual di rumah sakit, namun pihak rumah sakit tidak pernah membeli jasad sang ibu. Jadi petugas mengira bahwa Kiwan telah berbohong. Jika foto itu tidak dapat membuktikan maka Kiwan akan dideportasi. Sepulang dari membeli ikan di pasar, Kiwan dituduh menganiaya seseorang sehingga ditahan di kantor polisi. Untung saja Marley dan ayahnya membantu Kiwan agar bisa bebas. Namun melihat hubungan Kiwan dan Marley semakin dekat, sang ayah meminta Kiwan menjauhi putrinya yang bernama Marley. Dan dia memberi Kiwan kontak pengacara yang dapat membantunya agar lolos seleksi pengungsi. Jadi sebenarnya Marley itu adalah anak seorang konglomerat. Namun saat ini dia tinggal terpisah dengan sang ayah sejak kematian sang ibu. Marley membenci sang ayah karena dia mengira bahwa kematian sang ibu ulah sang ayah. Singkat cerita, sidang pertama dimulai. Karena bukti-bukti yang Tuhan berikan tidak dapat dikonfirmasi, maka pihak Kiwan menghadirkan 2 orang saksi. Namun kedua saksi ini mengatakan bahwa Kiwan bukan warga Korea Utara yang membelot. Padahal sebelumnya Markona jelas-jelas mengatakan bahwa Kiwan ini asli orang Korea Utara. Ini dapat dilihat dari logat bahasa yang Kiwan gunakan. Mendengar itu spontan Kiwan marah. Dia tidak menyangka bahwa temannya sendiri telah berkhianat kepadanya. Atas kesaksian temannya itu, Kiwan tidak lolos tes seleksi penerimaan pengungsi. Di tempat kerja Kiwan menghampiri Markona, dan bertanya mengapa dia tega melakukan itu kepadanya. Namun Markona diam saja, dia tidak berani menjawab pertanyaan Kiwan. Sambil memegang pisau, Kiwan berusaha menahan emosinya. Malamnya Kiwan pergi ke kontrakan Marley, namun Marley melarangnya masuk karena di dalam ada Johnny. Ternyata Johnny datang untuk meminta Marley ikut pertandingan menembak yang kedua. Setelah Johnny pergi, Marley berlari menuju kosnya Iwan, namun setiba di sana dia kaget melihat kamar Iwan sudah kosong. Tentu saja Marley sedih, karena dia tidak tahu bagaimana caranya untuk bertemu Kiwan lagi. Karena di tempat yang lama Kiwan sudah dipecat, maka Kiwan berusaha mencari kerja yang baru yaitu menjadi pelayan di sebuah restoran. Sejak hari itu Kiwan kembali tidur di toilet. Pada pertandingan kedua ini Marley kalah telak, dia mendapatkan nilai 0. Peristiwa itu menyebabkan Johnny marah, karena dia sudah kalah banyak dalam taruhan, namun Marley tidak peduli, dia langsung pergi saja meninggalkan Johnny. Beberapa hari kemudian Markona mendatangi Kiwan. Dia meminta maaf kepada Kiwan karena telah berkhianat, hal itu dia lakukan karena dia telah diancam tidak akan diperpanjang visanya dan akan dipecat. Namun semua janji itu telah dikhianati, sehingga saat ini dia tidak memiliki visa dan akan dideportasi. Saat konsultasi dengan pengacara, Iwan melihat ada undangan peringatan kematian Ibu Marley yang ke-3 tahun. Ia pun langsung datang ke acara tersebut, tentu saja ayah Marley bertanya apa maksud kedatangan Kiwan. Kiwan pun bilang bahwa dia akan membantu semampunya. Tak lama kemudian Marley datang dalam keadaan mabok. Dia marah mengapa sang ayah mengadakan acara seperti itu. Karena emosi dia mengambil pisau dan mencoba untuk bundir. Untung saja ada Kiwan yang mencegahnya. Marley langsung pergi dan Kiwan mengejarnya. Setelah sampai di apartemennya Marley, Iwan panik melihat ruangan Marley penuh dengan asap. Ternyata di dalam Marley sedang pesta narkobong bersama temannya. Melihat Marley yang seperti itu, Kiwan berusaha untuk mencegah Marley, namun Marley bersikeras. Dan akhirnya Kiwan memutuskan untuk menghisap semua narkobong itu dan akhirnya dia overdosis dan pingsan. Marley panik melihat kondisi Kiwan yang kritis. Beruntung Kiwan masih bisa selamat.
Ketika sadar, Kiwan bilang kepada Marley, jika Marley tidak berhenti mengkonsumsi narkobong, maka Kiwan akan melakukan hal yang sama secara berulang. Kiwan bilang bahwa dia yakin Marley adalah orang baik, dia berbuat jahat seperti ini pasti ada alasan di balik itu semua, yang Kiwan tidak ketahui. Sejak hari itu hubungan Kiwan dan Marley bertambah akrab, mereka sering terlihat menghabiskan waktu berdua. Beberapa waktu kemudian sebelum menghadiri sidang berikutnya, Kiwan mendapatkan surat dari Marconah di Tiongkok. Marconah mengirimkan bukti berupa koran yang menunjukkan bahwa dia adalah anak seorang ibu yang meninggal dunia tertabrak mobil. Ibu itu berasal dari Korea Utara, yang mana itu adalah ibu kandung Kiwan. Marconah berusaha keras mencari koran edisi lama bersama anaknya, hanya untuk menemukan berita tersebut, dan alhamdulillah usahanya berhasil. Sebelum masuk ke ruang sidang, Marley dihubungi oleh si Johnny untuk segera hadir dalam acara pertandingan menembak. Si Johnny akan menembak Kiwan apabila Marley tidak mengikuti perintahnya. Karena terlanjur sayang dengan Kiwan, akhirnya Marley memutuskan untuk memenuhi undangan si Johnny. Tapi sebelum berangkat, Marley meminta izin terlebih dahulu kepada Kiwan. Sesampai di lokasi, ternyata Johnny malah berkhianat kepada bosnya sendiri. Johnny membunuh si bos dan semua anak buahnya. Johnny kemudian mengajak Marley kabur, karena secara tidak langsung Marley dikira berada di pihak Johnny, namun Marley menolak ajakan Johnny. Di ruang sidang, Kiwan mempunyai firasat yang tidak, dia gelisah memikirkan Marley. Dan akhirnya, di tengah persidangan berlangsung, Kiwan memutuskan untuk pergi menyusul Marley. Dan benar saja, di sana Marley sedang bertengkar dengan Johnny. Dan akhirnya mereka berdua gabung melawan Johnny. Hingga Johnny terkapar tak berdaya. Melihat keadaan Marley tidak baik-baik saja, maka Kiwan meminta Marley untuk meninggalkan negara ini. Karena di sini Marley pasti akan diganggu oleh komplotan si Johnny. Marley ingin Kiwan ikut dengannya, namun Kiwan bilang bahwa dia tidak punya hak tinggal, dan hak untuk pergi dari sini. Sungguh berat bagi Marley untuk meninggalkan Kiwan, karena begitu banyak kenangan indah yang telah mereka lewati berdua, walaupun dalam waktu singkat. Marley tidak menyesal waktu itu mencuri dompet Kiwan. Karena dengan itu dia bisa menemukan sosok lelaki yang sangat baik dan bertanggung jawab. Singkat cerita, Marley dengan bantuan sang ayah pun berangkat meninggalkan Belgia. Sebelum berangkat, Marley dan sang ayah saling minta maaf atas semua kesalahan yang telah mereka perbuat. Sang ayah juga minta maaf karena awalnya meremehkan Kiwan, padahal Kiwan adalah orang baik. 1 tahun kemudian, setelah kepergian Marley, Kiwan berusaha keras agar bisa mendapatkan visa tinggal di Belgia. Berkat kegigihan dan keseriusannya, dia pun berhasil mendapatkan visa tersebut. Namun di sini dia baru sadar bahwa tujuannya bukanlah tinggal di Belgia, namun pergi menemui sang pujaan hati yaitu Marley. Walaupun dia tahu persis, apabila keluar Belgia maka dia akan kehilangan hak tinggal. Namun Kiwan siap menanggung resiko tersebut, dan memutuskan untuk menyusul Marley. Alhamdulillah di sana mereka bisa bertemu dan hidup bersama lagi. Saran admin sih, segera menikah, agar hubungan tersebut halal. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya, jika kamu suka dengan channel ini silahkan subscribe ya. Terima kasih.